Anda sedang mendengarkan Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Radio 945 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk family, selamat sore semuanya yang masih setia tentunya bersama kami di Radio 945 FM Purwakarta. Ya, kembali hadir spesial program kita, Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN ya. Dan selama 60 menit ke depan kita akan ngobrol-ngobrol nih family ya, seputar tema kita waspada bahaya listrik dan promo listrik Ramadan ya. Sudah ada dua narasumber yang hadir kesempatan sore hari ini. Ada Mbak Catur Rahmi Ayudita. Kita sebut aja Dita ya. Boleh disapa nih, kameranya di sebelah sana. Halo family, selamat sore. Oke, nah ini satu lagi ada AA ya. Iya. AA kan ya, kalau dari Iya. Sunda kan AA ya, tapi kita panggil Bapak aja ya. Karena beliau ini adalah manajer ULP Purwakarta Kota, Bapak Vito Ramdhani ya. Assalamualaikum, selamat sore. Oke, selamat sore juga untuk semuanya. Sudah siap ya untuk ngobrol-ngobrol sama family ini hari ini ya, Mbak Dita sama Mas Vitor. Siap. Ntar manggilnya Mas aja ya, soalnya takutnya udah kebiasaan. Boleh. Nah, tema kita hari ini nih Mbak Dita sama Mas Vitor itu mengenai waspada bahaya listrik dan promo listrik Ramadan ya. Tapi sebelum ke tema, nih kita pengen tahu dulu nih job desk-nya masing-masing nih. Kebetulan ada yang baru kan nih ya, yang kalau kemarin-kemarin kan beda nih narasumbernya, ini ada yang baru. Boleh dikasih tahu dulu Mas Vitor? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan dan gabung di wilayah Purwakarta ya. Nama saya Vitor. Saya saat ini dapat amanah untuk bertugas sebagai manajer ULP Purwakarta Kota. Oke. Jadi mudah-mudahan saya bisa mengemban amanah ini dan mohon dukungan serta doa dari masyarakat, khususnya pelanggan-pelanggan listrik yang ada di lingkungan Purwakarta. Betul. Supaya dalam menjalankan tugas ini dapat mudah dan bisa melayani masyarakat, membuat masyarakat puas akan layanan listrik. Oke, kalau boleh tahu dari mulai kapan nih Mas bergabung? Saya mulai baru tepatnya Selasa kemarin? Selasa kemarin. Oh, masih hari baru Rabu ya. mulai on di. Satu Oke. jamnya Selasa ya, di Oke. Rabu baru on di Purwakarta. Oke, mudah-mudahan tetap betah di sini ya, Iya. dan baik-baik lancar semua pekerjaannya di sini ya. Kalau Mbak Dita mah kayaknya udah tahu ya, tapi boleh dikasih tahu lagi sih sama family. Iya, halo family semua. Mungkin setiap bulan kita bertemu ya, hampir Betul. setiap bulan. Mhm. Saya Catur Rahmi Ayudita, dipanggil akrabnya Dita, bertugas di PLN Purwakarta sebagai pejabat pelaksana K3L. Umumnya sih tugasnya simpel ya, menjaga keamanan ketenaga listrikan baik di pegawai PLN maupun di masyarakat umum gitu. Oke, jadi memang itu ya family ya, job desk-nya dari Mas Vitor dan juga Mbak Dita. Nah, ngomong-ngomong nih Mbak ya, sekarang kan temanya mengenai waspada bahaya listrik dan promo listrik Ramadan gitu kan ya. Kita pengen tahu dulu dong istilah-istilah kelistrikan yang sebetulnya wajib banget masyarakat ketahui nih sebelumnya. Boleh nggak Mbak dikasih tahu dulu nih? Istilah-istilah Seputar listrik. kelistrikan dulu nih, supaya family itu ada bayangan Baik. ya. Ini mengenai keselamatan tadi ya. Jadi yang umum ada di masyarakat, yang paling umum adalah di kita menyebutnya ROW Apa itu Mas? atau right of way, Mhm. jarak bebas sentuhan pohon. Jarak bebas ya, sentuhan pohon ya. Jadi banyaknya penyebab gangguan listrik ataupun yang bisa menyebabkan keselamatan ke masyarakat umum adalah pohon yang terlalu dekat dengan jaringan. Oke. Sehingga di kami pun ada yang namanya tim ROW tadi. Itu tujuannya yang pertama untuk membersihkan pohon di jarak aman terhadap jaringan listrik. Yang tujuannya selain untuk kehandalan di sini agar listrik tetap menyala tentunya ya untuk masyarakat. Di sisi lain untuk keamanan, keselamatan masyarakat itu sendiri. Oke, Gitu. jadi Mungkin memang yang harus umum ada itu, ya. jaraknya juga Ya, ya. jarak, Kayak jarak. kita sekarang di masa pandemi ya. Betul. Harus ada jaga jarak amannya juga ya. Betul. Karena memang yang namanya listrik itu seperti yang sudah diberitahu sebelumnya, yaitu harus aman, harus lancar ya, tidak boleh ada yang mengganggu padat. ya. Tidak Betul, ada yang menghambat
Tidak boleh ada yang menghambat karena itu bisa menjadi penyebab listrik mati juga ya. Nah, makanya ini untuk family yang mungkin sering banget dirasakan nih Mbak sama Masnya nih ya. Kenapa sih kadang-kadang di daerah kita tuh listriknya suka mati gitu kan ya? Kita bisa tahu nggak nih alasannya dari Mas Vitor sama Mbak Dita nih? Karena kan mungkin taunya, wah ini gimana sih PLN gitu kan ya, udah bayar, tepat waktu, tetap aja mati terus. Nah, Ya, dari sedikit mungkin ya. boleh. Dari beberapa case ya yang sering mengakibatkan listrik itu padam, khususnya yang terjadi di masyarakat umum itu, diantaranya banyak juga masyarakat yang masih memasang antena TV di dekat jaringan. Oh, itu nggak boleh ya sebenarnya. Itu bahaya juga, Mbak. Bahaya kalau ya. itu kena angin terus rubuh, kena jaringan kan bisa mengakibatkan kecelakaan juga ke masyarakat. Selain jaringan terganggu. Terus di musim-musim layangan tuh biasanya Sekarang sih kemarin-kemarin sih ya, ya, sama sekarang juga masih tuh, sih. itu ada layangan-layangan. Musim panen biasanya. Nah, kadang layangannya pakai kawat gitu ya, tidak Ya. hanya benang biasa, tapi pakai kawat itu juga bisa menyebabkan terganggunya jaringan listrik kita di yang sedang berjalan tentu saja, karena listrik harus tetap on 24 jam ya, tidak bisa tidak. Mungkin salah satunya itu, mungkin Mbak Dita bisa menambahkan. Boleh. Ya yang pasti yang perlu kita pahami kalau ada listrik mati gitu ya, sering dikeluhkan oleh pelanggan itu ada dua hal. Jadi pertama, mati listriknya itu bisa karena pemeliharaan jaringan. Itu kita sengaja matikan listriknya agar pada saat pemeliharaan itu petugas dapat aman untuk memelihara mesin listriknya itu ya, dan tidak menimbulkan kecelakaan kerja. Dan biasanya kalau padam akibat pemeliharaan itu kita informasikan ke pelanggan. Jadi kita sudah memberikan surat ke kecamatan ya, ke petugas-petugas yang kita sudah ada PIC-nya masing-masing di setiap daerah. Kita informasikan ada pemeliharaan akan padam jam berapa sampai jam berapa. Nah, itu pertama untuk padam listrik karena pemeliharaan itu sudah terencana. Yang kedua ada lagi padam listrik itu akibat gangguan. Nah, itu yang kita seringkali tidak bisa kita prediksi kapan datangnya gitu ya. Tiba-tiba mati. Nah, itu juga kita harus istilahnya petugas kita itu akan mengusut. Jadi kan kita tuh panjangnya jaringan dari berapa kilometer. Nah, itu tidak langsung ketemu ya di mana penyebabnya. Penyebabnya bisa berbagai macam hal yang tadi seperti Pak Vitor katakan, bisa akibat unsafe action atau unsafe condition. Unsafe actionnya misalnya dari masyarakat yang tadi mengganggu lalu lintas jaringan listrik. Misalnya tadi ada layang-layang yang kena jaringan, pohon yang terkena jaringan, terus juga apapun lah benda yang mengakibatkan jaringan itu trip atau padam. Nah, itu diusut, kalau sudah ketemu titiknya pun tidak bisa langsung dinyalakan, tapi ada proses untuk kita menyalakan kembali. Nah, selain itu juga ada unsafe condition. Unsafe condition di sini misalnya seperti cuaca yang ekstrim, misalnya cuaca hujan, petir, angin, atau badai ya, sehingga ada pohon tumbang dan sebagainya, itu menjadi unsafe condition di mana tadi jaringan tenaga listrik itu terhambat distribusinya. Oke, jadi memang ada 3 faktor tadi ya yang sudah disebutkan sama Mbak Dita. Jadi memang yang pertama itu karena ada pemeliharaan ya Mbak sama Masnya, karena kalau misalkan pemeliharaan itu sudah terjadwal, jadi tidak ada alasan family itu tidak tahu ya informasinya, karena biasanya memang sudah diberitahukan sebelumnya, entah itu melalui wilayah setempat biasanya ya, RT, terus juga media sosial, terus juga di WhatsApp grup itu kan biasanya sudah ada. Dan yang kedua itu tadi ada apa sih namanya, karena kegangguan ya, dan gangguan itu tidak bisa diprediksi, betul ya. Walaupun di daerah kita nggak ada yang mengganggu aliran listrik kita, tapi kan yang namanya aliran listrik itu nyambung ya, dari daerah lain ke daerah lainnya. Nah, kita nggak tahu di sebelah mana, makanya ya makanya kenapa misalnya kok saya
aman-aman aja ya, itu bisa jadi mungkin salah satu sumbernya dari gardu yang sama yang terkena gangguan sehingga padamnya tuh efeknya ke Iya kita betul, juga. karena biasanya mengeluhkannya itu masyarakat, kok yang di sebelah sana enggak sih, tetangga sebelah gitu ya, kenapa yang saya padam? Nah seperti itu family, jadi ada yang tidak bisa diprediksi seperti itu ya. Terus juga tadi kondisi cuaca juga ya. Oh ya, binatang juga. Oh binatang juga Iya. bisa. Binatang tuh kan banyak juga ya, ular, terus oces, apa tuh ya oces? Oces tuh apa? Binatang muka ya tadi. Ya, itu sering kali naik ke tiang Jaringan. listrik, mengakibatkan trip atau padam listrik. Oke, nah itu dia family. Jadi ada beberapa faktor dan itu kita harus terima ya kondisi seperti itu, tidak boleh mengeluh. Toh cuman beberapa saat aja ya, nggak bisa selamanya juga. Emang sih kalau misalkan manusia itu nggak bisa hidup tanpa listrik ya, Mbak? Pasti Sama kita Mas. sih kalau ada kejadian gitu kita tuh minta doanya supaya Nah. petugas kita yang lagi ngusut, Seperti yang lagi itu. perbaikan tuh tetap aman, nggak celaka ya, tetap sehat walafiat. Walaupun kan kita tuh mau panas, hujan, badai, Nah. 24 jam gitu ya, tetap kita kerjakan gitu. Dan ini tambahan biasanya Boleh. kalau untuk mempercepat penanganan gangguan, kami juga sangat mengharapkan informasi yang update dari masyarakat Oke. itu. Misalkan masyarakat, Pak di sini ada ledakan, itu karena salah satu sumber gangguan itu biasanya menimbulkan ledakan tadi, sehingga tim kita lebih cepat mencari titik gangguannya. Nah, Gitu. jadi harus ada lebih kontribusi juga Ya, dari masyarakat dari ya. masyarakat. Berarti harus kerjasama Betul, ya. betul. Masih. Masyarakat dan PLN itu saling membantu lah Betul. untuk informasinya. Kita family. Iya benar, keluarga kita ya. Nah, mengenai jaringan listrik nih, kan di sekitaran rumah atau tempat tinggal kita juga banyak banget nih Mbak sama Masnya ya jaringan-jaringan listrik, kayak misalkan tiang-tiang listrik. Nah, itu sebetulnya membahayakan gak sih untuk kita semua nih, terutama buat family yang rumahnya deket banget gitu kan? Ya, kalau secara konstruksi di kita, apa yang kita pasang itu sudah standar mutunya ya, tidak untuk membahayakan masyarakat sekitar. Di mana kita pasang saat ini kan mulai tiang beton ya. Tiang beton itu kan tidak berfungsi juga mengaliri listrik. Tapi di samping itu di sisi instalasi listriknya sendiri, kabelnya itu jelas kami menggunakan kabel yang berisolasi ya. Artinya tidak terbuka. Namun jika memang di lokasi dianggap bisa membahayakan, masyarakat bisa langsung laporan ke PLN untuk kami lakukan pengecekan lebih lanjut. Misalkan ada kabel yang terkelupas, tergencet gitu ya, tergencet pohon atau ketarik kendaraan, itu bisa sekalian laporkan ke PLN untuk kami antisipasi dengan melakukan perbaikan supaya kembali lagi ke standar bahwa memang apa yang dipasang oleh PLN di lapangan itu standarnya adalah aman. Itu. Nah itu dia family ya. Jadi sebetulnya aman-aman saja karena sesuai Betul. dengan standar. Tapi memang ini juga sama dibutuhkan kerjasamanya ya Mas ya. Jadi mohon diinformasikan kalau ada sesuatu yang janggal gitu ya, boleh untuk konfirmasi ke PLN. Kan sekarang udah ada media sosial juga ya, Betul. PLN Purwakarta terutama juga udah ada. Nah untuk warga atau masyarakat yang ada di rumah nih, kita kan pengen tahu juga ya. Kemarin-kemarin tuh sempat cuacanya ekstrim banget ya, petir di mana-mana gitu kan. Apa sih kewaspadaan yang harus kita waspadai ketika musim seperti ini nih, hujan terutama ya? Ya kalau musim hujan itu yang pasti kita waspada itu pasti air ya, entah itu dari banjir, bocor rumah dan sebagainya. Nah si air ini tuh kan salah satu penghantar listrik yang paling berbahaya ya gitu, jadi bisa langsung mengakibatkan kesetrum listrik kalau misalnya tersambung dengan aliran listrik. Jadi yang kita harapkan ketika di musim hujan terjadi banjir itu pertama-tama pasti akan, kalau ada laporan banjir di suatu tempat tuh PLN pasti akan memadamkan listriknya dulu ya di daerah yang terendam air itu supaya masyarakat bisa aman. Tapi kalau misalnya PLN belum sempat mematikan, yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat tentunya kita matikan dulu MCB yang di luar rumah itu supaya di dalam rumah kita itu aman, tidak teraliri listrik kalau misalnya terendam. Langkah pertama itu dulu sih, kalau Dimatikan dulu MCD-nya ya. kita banjir ya, matikan dulu MCD-nya dari terus abis itu kita bisa memindahkan barang-barang elektronik yang kira-kira di bawah itu dinaikkan ke tempat yang lebih tinggi supaya aman. Dan kalau bisa si stop kontak itu kalau yang belum sempat kerendam gitu ya, kita bisa
isolasi dulu gitu ya. Ditutupi dulu ya. Supaya nggak masuk airnya. Tapi kalau misalnya tidak sempat ya tadi, yang penting MCB-nya di luar dimatikan. Jadi udah aman kalau itu udah dimatiin ya. Jadi kami memang sudah pasang alat proteksi namanya di kita ya, termasuk MCB. Namun ada kalanya pelanggan itu merubah settingan MCB itu sendiri. Emang bisa, Mas? Ya, misalkan saya sering ngejepret, padahal pemakaiannya sudah besar gitu, karena ingin murah, mudah, dia beli dari toko atau dari oknum, dipasang, nah diganti. jangan-jangan Our Family salah satunya nih. Itu kalau seperti itu kan kita ada saat ini ya, kebetulan juga saat ini ada promo Tamadaya tadi. Silakan melakukan Tamadaya, kami akan pasang sesuai dengan spek PLN sehingga tadi untuk sisi keamanan lebih aman. Jangan juga mencantol listrik di luar kontrak, Pak. Nah itu banyak juga ya. Banyak ya, sepertinya iya sih. Nah itu juga salah satu hal yang bisa membahayakan ke masyarakat. Nah itu ya mohon segala sesuatu yang memang sudah kami atur di PLN itu ya standarnya tadi itu untuk keamanan. Jika di luar itu bisa membahayakan ke masyarakat itu sendiri. Jangan dirubah-rubah ya, harus sesuai dengan koridornya tuh ya. Emang bahayanya apa sih, Mas? Boleh dikasih tahu nih sama family supaya kapok nih. Ya. Jadi kalau misalkan standar di PLN itu kan si MCB-nya, namanya MCB ya, tadi yang disertakan Mbak Dita itu. Si MCB itu jika terjadi short di penghantar atau short kalau orang menyebutnya itu koslet. Iya, koslet. Nah, jika terjadi koslet dia langsung padam sendiri. Tapi biasanya kalau yang sudah dimanipulasi si komponennya, short pun dia tidak akan padam. Oh gitu. Nah, itu bagi pelanggan itu sendiri tadi kerugiannya di sisi keselamatan. Bagi PLN itu bisa mengakibatkan pemadaman yang meluas. Tadinya dari satu rumah, karena terganggu rumah itu, akhirnya nyebarlah jadi satu kampung. Padamlah semuanya. Padahal gangguannya dari sana satu. Oh, itu pernah terjadi juga, Mas? Itu sering. Oh, hati-hati tuh family ya. Di lokasi tersebut melakukan hal semacam itu. Sepertinya masih ada sih ya. Kadang banyak juga yang melakukan hal seperti itu karena mungkin ya itu dia malas tambah daya, terus juga mungkin pengen hemat tadinya. Tapi ternyata justru membahayakan ya, Mas ya. Jadi karena listriknya jadi sudah tidak standar keselamatan lagi gitu kan. Terus kalau misalkan nih untuk yang sudah melakukan hal itu gimana dong? Apa yang harus saya lakukan nih, Mas Vitor? Karena ini udah terjadi nih. Apakah masih bisa diperbaiki gitu? Ya, secara PLN di prosedur kita juga ada tim namanya di tim penertiban ya. Lapor gitu berarti? Lapor saja. Nanti kami akan tindak lanjuti sesuai dengan prosedur PLN. Tapi dikenakan sanksi nggak nih? Ya kalau memang pelanggaran. Nah ini pasti kan bertanya-tanya apakah akan dikenakan kami menyebutnya sanksi? itu kelainan ya. Kelainan. Kelainan itu salah satu yang sudah umum di PLN, di mana hal-hal itu memang terjadi di masyarakat. Nah untuk hal itu kami pun ada aturan yang memang dikenakan sesuai dengan aturan juga. Nanti itu bisa dikomunikasikan dengan pelanggan langsung di kantor PLN. Nah seperti itu, jadi bisa konsultasi lah ya. Nah kalau bisa sih family, kalau memang itu sudah terjadi nih ya, melakukan manipulasi MCD-nya gitu, lebih baik langsung aja ya Mbak sama Masnya konsultasi ke PLN supaya diperbaiki ke standar yang semula gitu ya. Karena itu membahayakan juga ya, ternyata bukan untuk rumah sendiri, bisa memadamkan satu wilayah juga ya. Dan lagi tadi kalau misalnya tidak lapor dan nanti suatu saat ketemu maksudnya oleh tim tadi ya, penertiban tenaga listrik, itu sanksinya malahan lebih berat dan administratifnya juga lumayan. Nah tuh sudah dikasih peringatan nih sama pihak PLN nih family, jadi ayo mendingan langsung aja secara baik-baik ya bicarakan dari sekarang gitu ya. Terus tadi nih Mbak, selain mungkin di musim penghujan kan ada juga nih petir-petir yang menggelegar. Banyak orang yang bilang nih petir ini sangat membahayakan sekali ketika jaringan listrik ini on gitu. Apakah betul itu? Secara konstruksi PLN juga, kami juga ada namanya GSW ya. GSW itu apa, Mas? Penangkal petirnya di jaringan kita. Petir. Di mana petir yang menyambar jaringan kita itu kami sudah ditanahkan, artinya dinetralkan ke tanah. Adapun yang terjadi di lingkungan masyarakat, kenapa petir bisa menyambar ke rumah dan lain-lain ya, itu ya kita juga tidak bisa prediksi secara tidak langsung. Tapi secara instalasi atau konstruksinya
layaknya di rumah-rumah tersebut pun dipasang grounding namanya pentanahan. Nah itu untuk fungsinya tadi menghindari sambaran petir langsung. Gitu. Oke, atau mungkin bisa juga dimatiin, bisa nggak sih Mas? Dimatiin bisa. Listriknya semuanya Ya, ketika itu tadi yang cuacanya buruk ya. Hampir sama dengan waktu banjir itu dimatiin juga bisa. Iya betul, karena memang banyak juga sih ya di Betul, musim betul. penghujan seperti ini faktor-faktor yang menyebabkan ya gitulah. Katanya dari petir ke listrik gitu ya, terus menyebabkan percikan api. Nah itu juga lebih baik ya kalau misalkan cuacanya buruk dimatikan saja dulu ya sejenak, gak usah main handphone, TV, mungkin gitu ya Mas ya. Ya. Terus bahaya apa lagi sih yang harus kita waspadai nih Mbak di masa-masa saat ini nih? Masa-masa saat ini apa lagi ya? Sekarang kan udah beralih nih ke panas juga cuacanya, kadang panas, kadang hujan, nah gitu. Yang pasti sih apapun itu ya, saran saya dari kita jaga jarak aman aja ke jaringan tenaga listrik kita ya, terutama yang tenaga TM, tegangan menengah. Nah itu biasanya ada jarak aman sekitar 3 meter, sisi kanan kiri atas ya gitu ya. Kayak tadi kalau kita punya bangunan 2 lantai gitu mendekati jaringan, nah itu berarti kita harus mewaspadai dan kita lapor ke PLN bahwa di rumah kita itu dekat sekali dengan jaringan tenaga listriknya. Nanti kita akan carikan solusinya, apakah itu nanti akan menggeser atau misalnya kita berikan dulu rambu supaya masyarakat itu pas begitu mau aktivitas di situ, oh iya udah ada warning nih, ada rambu tenaga listrik di situ supaya tidak serta-merta beraktivitas Langsung di situ, gitu beraktivitas. Jadi ya paling yang harus diwaspadai itu memang beraktivitas di sekitaran jaringan listrik. Walaupun tadi sudah dikatakan ya bahwa kita sudah punya standar konstruksi yang aman, tapi kan namanya standar konstruksi yang aman itu kita terkadang ada anomali juga ya. Anomalinya bisa tadi yang seperti ada kabel yang terkelupas, terus mungkin juga tiang yang retak dan lain-lain. Nah itu juga harus kita waspadai. Maksudnya tidak semuanya maintenance-nya tuh selalu sama, karena kita kan cuaca dari panas hujan Nah, itu. pasti kan segala sesuatu juga akan ada masanya gitu. Betul. Nah jadi kita tetap menjaga jarak aman saja dengan jaringan tenaga listrik. Iya, terutama mungkin yang wilayah perumahan padat ya, itu kan biasanya banyak banget yang deket sama jaringan listrik. Nah itu kalau bisa lapor ya, jadi supaya ada peringatan juga gitu kan. Tapi jangan takut karena tadi ya untuk jaringan-jaringan tenaga listrik yang memang tegangannya rendah itu sudah diisolasi gitu kabelnya, jadi memang sudah standar aman ya, kecuali tadi ada yang terkelupas segala lapor. Tapi kalau masih baik-baik aja itu isolasinya insya Allah tetap aman ya. Oke, nah seperti itu family ya, sedikit ringkasan nih mengenai bahaya listrik. Dan ingat ya, nanti kita juga akan membahas mengenai promo ya. Ada promo loh family ya, tetap PLN ngasih promo listrik di bulan Ramadan ini. Promonya seperti apa? Nanti kita bahas lagi ya. Dan untuk family juga nih yang mau bertanya silahkan ya, mau bertanya seputar kelistrikan. Nih mumpung ada PLN di sini langsung aja ditanyakan ya, entah itu mau tambah daya atau mau konsultasi lainnya boleh langsung aja SMS atau WhatsApp di 0812 984 kali 945, atau kalau mau komen di Facebook boleh, kita masih live nih untuk yang sedang menonton kita. Di live boleh lo komen langsung kalau mau bertanya ya di Radio Purwakarta. Nanti kita lanjutkan lagi ya Mas Vitor dan juga Mbak Dita. Tetap di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama PLN. Listrik sudah menjadi bagian hidup kita sehari-hari, menemani berbagai aktivitas sejak kita bangun hingga terlelap kembali. Listrik juga membantu pemerintah daerah memperoleh pendapatan melalui pajak penerangan jalan umum yang keberadaannya dirasakan kita saat menikmati jalan-jalan yang terang. Agar terang itu terus menyala dalam kehidupan, mari bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan.